Mari kita buka sama-sama Matius 27 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Nanti kita akan lompat ke ayat ke-46 tapi nanti saudara ya. Sekarang Matius 27 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Oke. Saudara kita mau baca sama-sama ya. Saudara terlalu hening hari ini. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia lompat ke ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Saudara, dan ketika saya membaca ulang akan cerita ini, saya menyadari ada 2 kali kejadian di mana Yesus diberi minum anggur. Yang pertama adalah anggur campur dengan empedu. Dan yang satu adalah anggur asam. Dan di ayat yang ke-34 Alkitab berkata Yesus menolak untuk meminumnya. Tapi yang kedua kali Yesus meminumnya, saudara. Kalau saudara lihat, saudara, Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Supaya saudara ini ngerti saya enggak ngawur-ngawuran, saudara ya. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, saya membaca sebuah komentator, saudara, di mana mereka bertanya-tanya, mengapa pada di awal Yesus menolak anggur yang bercampur dengan empedu, namun pada akhirnya dia meminumnya juga. Dan mereka berkata, kenapa enggak dari awal aja Yesus meminum anggur yang bercampur empedu. Saudara, dan hari itu ketika saya baca ini saya menyadari bahwa Yesus, sekalipun Yesus meminum anggur yang asam, Yesus sendiri menjadi anggur yang manis, saudara. Dan inilah ada sebuah teladan yang luar biasa yang harus kita perlu lakukan supaya setiap kita menjadi anggur manis dan bukan menjadi anggur yang asam, saudara. Saudara, dan anggur asam itu bukan sekedar minuman biasa untuk meredakan haus. Mungkin saudara ada bertanya begini, kenapa waktu Yesus di atas kayu salib dikasih air putih aja? Kan lebih enak toh, saudara, lebih menyegarkan. Ada orang mungkin berkata, kenapa enggak dikasih es teh? Kenapa enggak dikasih es jeruk? Kenapa harus diberi anggur asam? Saudara, karena ternyata itu adalah painkiller atau pereda rasa sakit, saudara. Saudara, kalau hari ini saudara pergi ke dokter gigi, saudara biasanya akan diberi obat pereda rasa sakit. Pertanyaan saya, apakah itu menyembuhkan? Tidak, saudara. Itu tidak menyembuhkan tetapi mengurangi rasa sakit. Saudara, dan Yesus tahu ini, itulah kenapa pada awalnya Yesus menolak untuk meminum anggur asam. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ada takaran, ada ukuran penderitaan yang harus dia lewati untuk penebusan dosa saudara dan saya. Untuk menebus kita ini loh, saudara. Dia itu bukan hanya sekedar harus mati. Kalau dia cuma sekedar mati saja, nggak perlu di atas kayu salib, di ranjang pun bisa, saudara. Di rumah pun bisa, ya kan?
Dia cuma tinggal pergi ke kamar, membaringkan badan dan berkata, "Bapa, aku serahkan nyawaku hari ini." Mati, selesai. Tapi saudara, Yesus tahu ada takaran, ada ukuran penderitaan yang harus dia lewati. Yang ujungnya adalah kematian. Untuk apa? Menebus saudara dan saya. Ada sebuah takaran yang harus dia lewati. Dan Yesus tahu jika ini dikurangi, takarannya kurang cukup untuk menebus dosa kita. Itulah kenapa di awal dia tolak anggur asam yang bercampur dengan empedu itu. Karena dia tahu dia harus melewati penderitaan sampai genap supaya umatku diselamatkan. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti dia? Angkat tanganmu saudara. Yang tidak angkat tangan kok saya rada sedih saudara ya. Sekali lagi, siapa yang bangga punya Tuhan seperti dia, yang mau mati dan menderita buat setiap kita. Sudah sekali lagi, dia tahu ada takarannya. Dan ini adalah sebuah contoh yang harus kita ikuti. Tapi berapa banyak anak Tuhan suka diskonan? Siapa yang di sini suka beli barang diskon? Ada yang suka? Oh, tidak ada yang suka barang diskon, saudara. Saya pun kemana-mana cari diskon. Wah, saya melihat orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan ya. Gak suka barang diskon, baik saudara. Sudah saya suka cari diskon. Kalau saya dengar, ada diskon. Misalnya buy one get one, saudara. Beli 1 dapat 1, langsung saya akan beli, saudara. Beli 5 dapat 10, lumayan, saudara. Saudara, berapa banyak kita ini suka diskon. Tapi tanpa kita sadari, kita suka mendiskon proses yang harus kita lewati. Kita suka mendiskon harga yang harus kita bayar. Saudara, ada sebuah kisah yang saya ingin ceritakan ke saudara. Ini bukan kisah nyata, tapi ini sebuah ilustrasi yang menurut saya bagus dan menjelaskan, mengajarkan kita sesuatu, saudara. Saudara, hari itu ada 2 orang yang diperintahkan oleh seorang raja untuk memikul salib yang begitu besar. Dan raja ini berkata, kalian 2 orang ini, kalian harus naik ke atas gunung itu, kalian harus pikul salib, dan begitu nanti kalian sampai ke puncak gunung, kalian akan mendapatkan harta kemuliaan yang tidak bernilai. Di sana ada kemuliaan, di sana ada hadiah, tidak ada penderitaan, di sana ada kemenangan, ada banyak hal yang luar biasa. Semua hal yang kamu inginkan ada di puncak gunung itu. Lalu kemudian raja ini berkata, tapi syaratnya cuma 1. Syaratnya kamu cuma harus pikul salibmu sampai naik ke atas gunung itu. Saudara, dan 2 orang ini begitu semangat, namanya juga baru mulai kan saudara. Mereka bawa salibnya yang besar, mereka mulai pikul, mereka mulai jalan, mereka mulai jalan. Tapi namanya naik gunung, lama-lama naik saudara. Lama-lama mulai nanjak, mulai sulit, jalan mulai tidak rata, mulai berbatuan. Mereka tersandung, jatuh lagi, bangun lagi. Mereka coba, mereka seret. Sampai satu titik si B tiba-tiba berkata, aku capek. Dia berkata, aku gak kuat ini. Salibnya terlalu berat. Sudah aku potong saja salibnya. Dia coba entah bagaimana cering keluarlah gergaji saudara. Dia ambil, dia potong. Dan si A mulai berkata, B, gak boleh loh. Dan si B mulai berkata, mana peraturannya? Gak ada peraturannya. Cuman dikatakan bawa salib ini sampai ke atas puncak gunung. Gak pernah ada kata-kata harus utuh salibnya, gak ada. Dan si A berkata, ya sudahlah saya tinggal dulu ya. Gergajinya lama saudara. Dia berkata, saya mau cepat-cepat naik ke atas. Dan si A meneruskan perjalanan. Si B seperti anak-anak Tuhan yang suka diskonan. Dipotong, dia angkat lagi. Wah, lebih ringan nih. Dia naik lagi ke atas.
Tapi semakin naik ke atas, jalanan semakin susah, saudara. Makin berat, tidak ada landai, harus mulai merangkak. Naik, saya sih puji Tuhan gak pernah naik gunung, saudara ya. Tapi saya melihat orang-orang itu, saudara, lihat, waduh susah payah naik gunung. Saudara, mereka mulai naik lagi, mereka naik lagi, mereka naik lagi. Dan kemudian si B mulai mengejar si A. Dan si B berkata, lihat nih, aku lebih enteng, aku lebih ringan dari kamu. Di satu titik puncak lagi, mereka sudah terlalu letih. Dan si B mulai teriak lagi, gak kuat aku. Saya harus potong salib ini, gak kuat. Terlalu berat buat saya. Cuaca sudah tidak mendukung, oksigen makin tipis, saya gak kuat. Dipotong lagi, diskon lagi. Saudara, dan kemudian si A berkata, udahlah B, saya capek kalau harus nungguin kamu, saya tinggal ya. Ditinggal, naik lagi si A. Si A sudah keringatan, badan sudah sakit, darah di mana-mana karena harus menggotong salibnya sampai atas. Dan kemudian sampai ketika dia di atas, dia melihat ada kemuliaan, ada harta yang rajanya katakan. Dia berkata, wah itu kemuliaan dan harta yang rajaku katakan. Di mana tidak ada penderitaan, adanya kemuliaan di situ. Semua makanan tersedia, semua kelimpahan tersedia. Tapi begitu dia mau mendekat ke tempat itu, dia melihat bahwa kemuliaan itu terpecah, ada jurang di tengah-tengahnya. Dan ketika si A mulai bingung, dia mulai berkata, lalu gimana? Dia ingat, dia punya salib yang dia bawa. Dia angkat salibnya, dia turunkan. Dan pas sampai ke ujung, dia lewati akan salib itu. Dan mungkin salibnya enggak kuat, selesai saudara, hilang. Gak ada lagi. Dia di sana, dia menikmati semuanya. Dia makan dan dia berkata, aku enggak sabar menunggu temanku si B. Pasti dia suka, ini kemuliaan yang luar biasa. Dan tidak lama kemudian datanglah si B dengan berjingkrak ria. Dia berkata, salibku ringan. Dia berjingkrak ria, dia naik ke atas, dia berkata, wah aku lihat kemuliaan itu. Dia mulai teriak, gimana di sana? Si A sambil makan babi kecap. Dia berkata, B enak B. Di sini enak banget. Ayo ke sini. Dan si A ngasih bocoran, B, tapi kamu harus nyebrang jurang. Dan si B berkata, aman, aku punya salib. Dan ketika si B keluarkan salibnya, dan masuklah ke dalam jurang. Dan dia teriak, dia berkata, gimana caranya? Tiba-tiba ternyata di balik dari kemuliaan itu ada yang menjaga. Dan dia datang dan dia berkata kepada si B, gak ada pilihan lain. Gimana caranya, kasih aku salib yang baru? Gak bisa. Kalau kamu mau ke sini, turun gunung lagi, kembali ke rajamu, minta salib yang baru, naik lagi, ketemu saya di sini. Saudara, pertanyaan saya, saudara mau jadi si A atau si B? Saya puji Tuhan tidak mendengar kata B di sini. Si B itu seringkali kita ya suka apa? Diskonan, saudara. Kita suka banget diskon dan tanpa kita sadari kita potong salib kita berkali-kali. Alkitab berkata, ikut aku. Dan ketika mengikut dia, Alkitab berkata, sangkal dirimu dan pikul salibmu. Kekristenan itu gak pernah mudah, saudara. Berkali-kali saya berkata, ikut Tuhan itu gak nyaman. Tapi ikut Tuhan itu aman, saudara. Ikut Tuhan gak pernah nyaman, kenapa? Engkau harus sangkal dirimu sendiri, engkau harus pikul salibmu dan mengikut akan Tuhan.
Tapi kalau ketika engkau pikul salibmu sampai akhir, orang berkata ngapain sih pergi ke GWR? Udah di sini aja. Dan saudara berkata gitu ya. Ya udah deh bulan depan aja. Itu engkau lagi diskonan. Nanti lagi berkata nggak apa-apa. Minggu kamu ke gereja, Senin buat dosa lagi, nggak apa-apa. Tuhan kan Maha Pengampun. Dan saudara berkata, gitu ya, ya udah deh nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya bertobat. Apa yang sedang saudara lakukan? Diskonan, potong lagi. Berapa banyak seringkali kita hidup seperti itu, saudara. Ketika Tuhan memberkati kita, kita berjengkrak ria, yes. Tapi begitu ada perintah Tuhan mungkin bagi para penari. Penari, kalian harus menari 12 jam non-stop. Dan semua muka para penari bengong ngeliatin saya. Dan mereka berkata ngapain? Dan mereka berkata ya lebih enak aku ke mall lah. Lebih enak aku beginilah. Gak usah lah ikut Tuhan, gak usah gitu-gitu banget. Apa yang kau lakukan? Kau potong salibmu. Tapi ada orang-orang yang ketika perintah Tuhan turun dalam hidupnya. Dia berkata, yes sir, akan aku lakukan. Seret daging kau. Kau berkata Tuhan ini berkebalikan dengan apa yang aku suka. Tapi aku tetap melakukannya. Apa yang kau lakukan? Kau seperti si A. Engkau pikul salib, engkau angkat terus saudara. Dan hari ini saudara ada di posisi yang mana A atau B. Saudara ada di A yang berkata Tuhan. Seperti lagu yang berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetaplah engkau Allah selama-lamanya. Atau engkau yang berkata ya nantilah bertobat nanti kapan-kapan. Masih bisa kok minggu depan saya bertobat. Atau mungkin Tuhan berkata, nah ayo lakukan ini. Dan saudara berkata, nanti Tuhan suruh orang lain saja, saya nggak mau. Atau saudara akan berkata, Tuhan apapun yang kau perintahkan akan aku lakukan. Sekalipun aku harus seret dagingku, aku harus seret keinginanku, aku harus seret semua kenyamananku, aku seret. Supaya apa? Aku tetap menyenangkan akan hatimu. Saudara dan sekali lagi. Alkitab jelas berkata ikut Tuhan. Maka kita akan pikul salib. Sangkal diri. Itu porsi yang harus kita bayar. Itu porsi yang harus kita lewati. Ada bagian di mana dari proses itu harus kita lewati, harus kita jalani. Dan saya berdoa jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan marah. Apalagi minta Tuhan potong salibku. Nanti ujungnya tidak cukup saudara. Karena itu adalah jembatan untuk sebuah kemuliaan yang luar biasa. Alkitab berkata no cross, no crown saudara. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kalau kita ingin mendapatkan mahkota kemuliaan kita. Nanti waktu kita pulang di dunia ini pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut Tuhan saudara. Kita mengatakan dalam Injil Yohanes menjelang dia mati, Yesus tahu semuanya sudah selesai. Jatah penderitaan yang mesti dia bayar sudah selesai. Lalu dia berkata aku haus. Dan ketika dia berkata aku haus itu bukan karena dia haus pengen minum saudara, no. Tapi bahkan di tengah-tengah itu seperti itu dia berkata aku haus itu karena untuk menggenapi firman. Di mana nubuatannya dikatakan Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuatan ini digenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia tahu semua sudah selesai. Maka dia berkata sekarang aku boleh minum. Tapi aku minum bukan untuk meredakan rasa sakit.
Karena kalau saudara baca, setelah dia minum, dia menyerahkan nyawanya. Dan kemudian dia mati, saudara. Saudara, saya mau berkata sekali lagi demi kasih Tuhan, jangan pakai painkiller, saudara. Kalau saudara berkata ini terlalu sesak, terlalu menyakitkan. Harga yang aku bayar untuk ikut Tuhan terlalu mahal. Teriak ke Tuhan, saudara. Tapi jangan berkata, Tuhan diskon prosesku. Enggak, saudara. Saudara, saya adalah orang yang pernah minta didiskon Tuhan, saudara. Pada awal-awal saya melanjutkan EZRK, saudara ya. Saudara, sejujurnya saya ini melanjutkan dalam kondisi yang tidak siap, saudara. Hampir sudah 9 tahun kita berlalu, saya ini tidak siap waktu harus melanjutkan EZRK. Saudara, papa saya barusan meninggal waktu itu dan saya masih ingat EZRK itu tidak pernah berhenti, saudara. Bahkan setelah papa saya nggak ada, EZRK itu tidak pernah berhenti. Saudara, dan dalam keadaan saya merasa tidak siap, dalam keadaan saya merasa sendirian, dalam keadaan saya merasa nggak kuat bayarnya, saudara. Dalam keadaan saya merasa nggak kuat, saya harus khotbah. Untuk menggantikan papa saya berkali-kali saya berkata, Tuhan diskonlah. Tuhan kalau bolehlah Tuhan, gimana lah caranya Tuhan, selesaiin aja, saudara. Dan sejujurnya hari-hari itu saya hampir menutup EZRK, saudara. Dan saya berkata, udahlah EZRK gak usah ada lagi, saya bilang. Saya udah terlalu capek, saya aja bingung dengan diri saya sendiri, saya mau ngapain dan saya bingung. Saya nggak tahu saya mau khotbah apa. Saya khotbah pertama kali di EZRK Jakarta. Ada orang datengin saya dan bilang begini, papimu tuh kalau khotbah bisa 1 jam sampai 2 jam. Kamu cuma khotbah 30 menit. Kok bisa berani-beraninya kamu khotbah di EZRK? Saya pun cuma bisa tertunduk dan saya berkata, iya maaf om. Kenapa saya nggak tahu mau ngomong apa, saudara? Dan saya tahu kapasitas saya bahkan sampai hari ini mungkin belum lebih hebat dari papa saya. Bahkan nyamain aja belum, saudara, menurut saya, saudara. Jadi hari-hari itu dimana sejujurnya begitu berat, saya merasa sendirian. Setiap bulan saya harus ke Jakarta, waktu itu saya dan Bu Ripkah. Cuma berdua aja, gak ada saudara, gak ada teman, gak ada apa-apa di Jakarta, saudara. Dan sejujurnya hari itu saya berkata, Tuhan selesailah, tutup aja. Dan saya berkatakan lumayan toh Tuhan. Orang datang pengen dengar papamu yang munculnya saya. Dengan semua hikmat pewahyuan yang papa saya punya, orang dengar saya khotbah ini bocil ngomong apaan. Saya bilang sudahlah Tuhan, berhentiin aja, uangnya juga gak ada. Pengeluaran terlalu besar, tiap bulan stres, saudara. Dada rasanya sesak, saya berkata Tuhan selesailah. Tapi sebenarnya apa yang saya minta? Diskon salib saya. Apa yang saya minta? Potong salib saya. Tapi hari itu ada suara yang berbisik, saudara. Ada suara ya dari firman yang berkata di Yosua 1. Dia berkata, aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Saudara, dan hari itu perkataan itu muncul. Saudara, itulah kenapa rema itu dari firman, dan ketika itu menjadi rema, itu mengubah hidupmu, saudara. Saudara ini dengar khotbah saya, kalau saudara gak pernah minta rema yang dari Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini, saudara akan lupa saya ngomong apa. Bahkan dari beberapa saudara aja, saudara gak dengerin saya kok. Dan saudara pulang dari tempat ini, saudara gak tahu saudara dapat apaan. Saudara cuma menikmati pujian dan penyembahan, lalu pulang. Tapi saudara perlu mengerti ketika engkau dapatkan rema, engkau dapatkan firman Tuhan. Satu firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidupmu. Satu firman Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, your word revive me. Firmanmu itu membangkitkan aku. Tapi tergantung kita apakah kita minta itu menjadi rema atau cuma sekedar omong kosong yang kita masukkan kuping kanan keluar kuping kiri, saudara. Dan hari itu ketika itu saya berkata, Tuhan saya butuh firman-Mu. Karena saya mau berhenti dari semuanya. Dan firman-Nya datang di Yosua 1. Hambaku Musa sudah mati. Sekarang Yosua engkau melanjutkan. Dan aku Tuhan yang akan menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai hambaku Musa. Aku akan menyertai engkau. Firman itu saya pegang, saudara.
Dan ketika firman itu jadi rema dalam hidup saya, itu membangkitkan saya. Dan saya berkata, Tuhan, gak jadi diskon. Saya harus lewati apa yang harus saya lewati. Itu sebuah harga didikan yang sebetulnya adalah pelajaran yang berharga dalam hidup saya. Hari ini saya belajar bagaimana tetap survive, tetap bisa bangkit di tengah keterpurukan. Saya belajar bagaimana saya harus ngatur, bagaimana saya harus beriman, bagaimana saya harus jengking. Saya tahu jengking, bahasa Prancis itu saudara. Saya tahu jengking. Berlutut sampai kepalamu sentuh tanah. Kenapa engkau gak tahu harus mau ngapain? Tapi ketika semua itu terjadi, itu sebuah pelajaran yang berharga buat hidup saya. Pengalaman itu sebuah didikan yang mau berkata jangan kamu diskon apa yang harus kamu lewati. Lewatilah, ujungnya akan selesai dalam anugerah Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Tadi saya ngobrol dengan Joshua di dalam. Dan saya berkata ya Tuhan. Kita ini minta diskon untuk harga yang harus kita bayar. Saudara, yang kita bayar itu cuma 1%, saudara. Karena 99% lainnya Yesus sudah bayar di atas kayu salib buat setiap kita. Yang kita bayar itu sudah didiskon, saudara. Udah terlalu amat kecil. Capek kita tuh gak seberapa. Tekanan kita tuh gak seberapa. Malu kita tuh gak seberapa, saudara. Saudara, bayangin kita hari ini masih bisa kebaktian dengan enak. Saudara masih bisa angkat tangan. Saudara gak perlu keringetan. Saudara dengan ber-AC. Saudara duduk di kursi yang nyaman. Sedangkan saya pergi ke pulau-pulau. Saya melihat orang di tempat lain. Mereka untuk ibadah aja harus bersembunyi. Itu harga yang mereka bayar. Saudara mah cuman bosen. Itu murah loh saudara. Mereka bayar jauh lebih mahal daripada kita. Bahkan mereka jadi martir di zaman sekarang pun. Kita yang paling mati apa sih? Harga diri kan saudara. Kesombongan kita yang mati. Harga yang harus kita bayar itu terlalu amat murah. Kenapa cuma 1% saudara. 99%-nya Yesus sudah bayar di atas kayu salib buat setiap kita. Ini sekali lagi. Kalau Tuhan berkata pikul salibmu, artinya dia juga Tuhan yang akan memberi anugerah untuk kita memikul salib kita. Saudara, suatu hari saya pernah dengar papa saya cerita saudara. Beliau ini suka nonton, beliau ini suka baca buku, beliau ini suka nonton. Kalau zaman dulu ada wayang-wayangan itu saudara. Saya masih ingat waktu kecil saya sempat nonton sama papa saya wayang-wayangan saudara. Saudara, tapi beliau juga waktu kecil juga suka nonton film Cina, saudara. Dan waktu itu beliau cerita ke saya, dia berkata, "Sa, kamu tahu nggak dulu waktu papi kecil ada film Cina." Saudara, film Cina ini ada kungfunya, ada segalanya, tapi ini based on true story. Ini kisah nyata, saudara. Hari itu ada banyak konflik yang terjadi. Saya lupa apalah, saudara. Pokoknya ada banyak konflik yang terjadi. Tapi ada seorang calon raja, dia akhirnya jadi raja, saudara. Dan dia mendengar di sebuah gunung ada orang bijak. Dan orang ini kalau dia bisa tarik ke istana, alias dia bawa orang bijak ini ke istana, dia akan mendirikan sebuah dinasti yang luar biasa. Kerajaannya ini akan kokoh, saudara. Dan ini katanya orang ini sakti, wisdomnya, hikmatnya luar biasa. Tapi tinggalnya di gunung, saudara. Dan calon raja yang akhirnya menjadi raja baru ini, dia berkata, ayo kita kejar orang itu di atas gunung, kita rayu dia bawa ke dalam kerajaan. Singkat cerita, raja muda ini ketemu dan dia berkata, dia merayu ke orang ini, dia berkata, ayolah ikut dengan aku. Kita bangun sebuah dinasti untuk rakyat Cina bisa makmur. Ayolah datang ke dalam kerajaanku. Dan singkat cerita orang tua ini berkata, boleh, tapi aku minta syarat. Aku hanya mau mengabdi kepada raja yang rendah hati. Dan raja muda ini berkata, apa syaratnya? Dan hari itu pada waktu itu raja itu ditarik pakai joli saudara. Atau apa ya, gerobak itu loh saudara.
gerobak yang ada pokoknya ada raja bisa duduk di tengah-tengahnya. Pakai joli ditarik sama manusia saudara. Di gerobak saudara. Saudara dan dia berkata begini, aku yang duduk di dalam, kamu raja mudanya, kamu tarik akan gerobak ini. Dan rajanya berkata, kenapa harus begitu? Orang tua ini cuma berkata, ya kalau kamu tidak mau ya nggak jadi. Terserah, ini syaratku. Dan hari itu raja muda berkata, oke. Jadi orang tuanya duduk di dalam sambil ketawa-ketawa. Rajanya narik, saudara. Wah, dia tarik jolinya. Dia tarik keretanya sendiri, saudara. Dia tarik. Dan raja yang gak pernah kerja keras itu hari itu dia kerja keras. Dia tarik. Di satu titik dia berkata, aku gak kuat. Dan orang tua ini berkata, yakin? Istirahat sebentar lah. Dia bilang, ya. Dia istirahat sebentar, dia tarik lagi. Orang tuanya cuma duduk di dalam sambil ketawa-ketawa, saudara. Raja ini tarik lagi, raja muda tarik ini. Dan dia berkata, udah aku gak kuat, aku mau pingsan ini rasanya. Dan dia orang tua ini berkata, kalau kamu gak mau jadi ya gak apa-apa lah katanya. Udah orang tua kamu gak usah ikut aku, ini sudah batas kekuatan aku. Orang tuanya tanya, benar ini batasmu? Iya sudah. Aku nyerah. Lalu orang tua ini turun, saudara. Dan ketika orang tua ini turun, dia berkata kepada raja muda ini, aku sudah hitung berapa langkahmu tadi. Dia berkata, aku hitung sekian ratus, sekian ribu langkah. Dan dia bilang, maka tiap langkahmu akan berlaku 1 tahun. Dan dinastimu akan berumur 1000 sekian ratus tahun sesuai dengan langkahmu. Raja muda ini berkata, kaget dia saudara. Oh kalau gitu ayo naik lagi, aku geret lagi. Dia bilang, maaf terlambat. Kamu sudah bayar seberapa yang engkau bayar. Di situ engkau mendapatkannya. Saudara, apa yang saya mau bilang? Saudara, jangan sampai kita terlambat. Saudara, kita berkata penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Tapi dalam penderitaan ini saudara belum tentu saudara lihat kemuliaannya. Kalau raja muda ini tahu bahwa setiap langkah akan berlaku 1 tahun untuk kerajaannya kuat, pasti dia akan melangkah terus kalau perlu sampai masuk kamar, ya kan saudara. Tapi dia nggak tahu. Dan ketika dia di satu titik selesai, dia berkata, sudah aku nyerah. Mau ikut dia boleh, enggak ya udah enggak usah lah sekalian. Sampai ada satu waktu selesai sudah. Dia mau bayar lagi, gak bisa. Dalam hidup kita saudara, saya sungguh berdoa dari para pelayan, para jemaat, semuanya kita. Mari jangan sampai kita terlambat saudara. Bayar yang harus kita bayar. Lalui yang harus kita lalui. Jalani proses yang dari Tuhan. Jangan minta diskon, tapi minta kekuatan. Jangan minta kurangi bebannya, tapi minta berkata Tuhan tambahkan kekuatan untuk aku melakukan yang Tuhan mau. Dan ketika itu kita akan menjadi anggur yang manis. Saudara, kok bisa? Saudara, saya mempelajari kenapa anggur itu bisa asam. Saudara, kalau saudara pernah makan ya. Kalau kenapa anggur itu bisa asam? Karena ketika itu dia dipetik, diambil sebelum waktunya. Jadi jika anggur itu dipanen terlalu dini, maka itu akan menjadi asam, saudara. Jadi nggak manis, tapi asam. Kenapa? Dipetiknya terlalu cepat. Tapi jika anggur itu sudah benar-benar matang, melewati segala macam proses, dan pada waktunya tiba, dia dipanen. Disitulah anggur manis akan kita dapatkan. Saudara mau jadi anggur yang manis? Jangan minta diskon prosesnya. Jangan minta diskon harga yang harus kamu bayar. Biarkan proses Tuhan mematangkan kita. Dan ketika kita dipanen, hidup kita menjadi anggur yang paling manis. Saudara, Yesus dia menolak anggur yang asam. Dia tidak mau mendiskon harga yang harus dia bayar. Dan ketika dia selesaikan semuanya, bukankah di hari yang ketiga kemuliaan Tuhan turun dan dia bangkit.
Dan bukankah dia menjadi anggur yang paling manis? Setiap bulan saudara makan dan minum tubuh dan darahnya. Dan bukankah hari ini dia menjadi anggur yang paling manis? Semua orang mengecap akan penebusannya dan penyelamatannya. Tuhan mau kita untuk menjadi anggur yang manis, saudara. Tuhan tidak mau kita jadi anggur yang asam. Nikmati setiap proses, nikmati yang harus kamu lewati, nikmati setiap didikan. Dan saudara akan melihat dia Tuhan yang akan merubah from pain to power. Dari rasa sakit akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Kok bisa? Saudara, ada faktor yang kedua kenapa anggur itu bisa manis, saudara. Karena anggur itu tergantung dari apa? Sinar mataharinya. Makanya kalau saudara pernah baca di Alkitab, ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur, saudara. Dan itu sebenarnya secara ilmu panen, saudara ya. Ilmu semuanya, mereka akan berkata itu bahaya. Kenapa? Kebun anggur itu perlu sinar matahari yang cukup. Sedangkan pohon ara itu mengembangnya luar biasa dan menutupi sinar matahari untuk para kebun anggur, saudara. Dan pohon ara itu menyerap semua nutrisi yang seharusnya untuk kebun anggur diambil sama pohon ini. Makanya ini pohon sebenarnya di pinggir jalan, bukan di tengah-tengah kebun anggur. Kenapa? Menutupi sinar mataharinya. Saudara, dan kenapa harus kena sinar matahari? Jika kurang, saudara ada belajar sedikit dari ini ya. Maka pati yang diubah menjadi gula memiliki kadarnya jadi sedikit, saudara. Jadi prosesnya enggak matang. Yang harusnya berubah menjadi gula yang membuat manis, akhirnya cuma sedikit. Kenapa? Kalau enggak kena sinar atau kekurangan sinar matahari. Saudara, ketika saya baca artikel ini, bukankah ini sama serupa dengan seekor raja wali yang mengalami proses? Kalau saudara tahu, raja wali itu memiliki pilihan. Diskon alias tidak melewati proses, atau dia memilih untuk melewati proses itu. Jika dia memilih untuk melewati yang harus dia lewati, maka saudara dia akan ada satu fase di mana cakarnya ini harus dilepas. Yang lepas siapa? Ya dia sendiri. Dipakoin ke batu, bam 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 bam, kukunya sampai lepas, dia cabut semua bulunya sampai rontok, ibaratnya sampai telanjang, paruhnya dia hantamkan ke batu berkali-kali sampai lepas. Dan dia harus lewati itu selama 1 tahun. Dan untuk mempercepat proses semua, atau untuk melewati semua rasa sakit itu, dia harus membiarkan dirinya terkena sinar matahari. Maka dia akan terbang ke tempat yang paling tinggi, dia cari sinar matahari, dia akan buka badannya, buka sayapnya, dan dia akan kenakan sinar matahari selama 1 tahun. Dan itu mempercepat proses penyembuhannya. Dan dia mendapatkan kekuatan yang baru, paruhnya mulai muncul. Cakarnya yang mulai tumpul, mulai tumbuh dan lebih tajam. Bulunya yang sudah jelek, tiba-tiba semuanya akan menjadi baru. Tiba-tiba dia yang sudah harusnya mati, mendapatkan kekuatan yang baru dan bertahan sampai 120 tahun. Tapi bagi Raja Wali yang diskon, yang dia berkata enggak, aku tidak mau lewati ini, enggak apa-apa juga. Tapi hidupnya cuma bertahan berapa tahun dan mati. Tapi semua Raja Wali yang menjalani proses selama 1 tahun, dia jadi makin lebih kuat, cakarnya semakin tajam, paruhnya semakin kuat, bulu-bulu yang baru dan bersih akan muncul. Dia akan seperti Raja Wali masih muda dengan kekuatan yang baru. Dia terbang lebih tinggi dan lebih cepat, saudara. Dan dalam proses itu semua, obat yang paling manjur, saudara, jika seekor Raja Wali itu adalah apa? Sinar matahari. Anggur untuk menjadi anggur yang manis, dia juga harus kena sinar matahari.
dalam kondisi proses kita menjalani proses kita. Kadang kita kesakitan, kita dada kita merasa sesak, kita mungkin merasa dipermalukan, kita mungkin merasa ditindas, kita merasa semua hal yang gak enak. Tapi sekali lagi jangan diskon, jangan lari dari salibmu. Tapi ngapain sah? Cari sinar matahari, cari Tuhanmu dan pandanglah kepada Dia. Fokuskan matamu kepada Dia. Dan ini yang Alkitab katakan, Mazmur 16 ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Apa yang terjadi? Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau pandang Dia, saudara. Mata kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Engkau cuma lihat Dia. Engkau ngalamin, engkau boleh nangis, engkau boleh teriak, engkau boleh kesakitan, engkau boleh merasakan segala macam. Tapi jangan lari dari Tuhanmu, jangan lari dari salibmu, jangan minta diskon, tapi lari dan pandang kepada Tuhan. Dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Hati kita akan bersukacita, jiwa kita akan bersorak-sorai, bahkan tubuh kita akan diam dengan tentram. Begitu diam dengan tentram. Saudara pernah tahu ada orang, saya pun ya suka begitu, saudara. Kakinya suka goyang-goyang begini, saudara tahu. Saya juga sering. Ini tanda apa? Salah satunya, saudara, tegang, khawatir, panik, goyang begini. Saudara. Ada saya pernah lihat WL, kalau nyanyi, saudara, karena terlalu tegang, badannya akan begini terus. Mau lagunya kayak tadi, kita masuk tahta suci ya. Saya tanya, bu, kamu kenapa? Tegang, goyang begini. Disuruh diam, kakinya nanti bebas satu badan mulai. Kenapa? Kau takut. Tapi Alkitab berkata, engkau tubuhku akan diam dengan tentram. Artinya apa? Ada damai sejahtera, ada kepastian, ada sukacita yang Dia mau berikan di tengah-tengah kita. Dan tubuhmu akan diam dengan tentram. Hari saya sungguh berdoa. Jangan fokus pada kondisimu hari ini. Jangan fokus pada rasa sakitmu. Jangan fokus pada perasaanmu. Tapi fokus kepada Tuhan, saudara. Saudara mungkin kau berkata, saya nggak bisa. Enggak, saudara, itu pilihan kok. Itu pilihan. Saudara, terakhir sebelum kita tutup. Bolehkah saya minta fotonya ditunjukkan? Ada dua orang di dalam penjara, sama-sama dalam penjara. Saudara lihat teman. Sama-sama mereka dalam penjara. Dan mereka sama-sama disuruh melukis apa yang mereka lihat dari satu kotak ini, saudara. Dan yang satu yang dia lihat cuma apa? Jerujinya. Yang dia lihat cuma apa? Besinya, saudara. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat di depan matanya. Tapi yang satu, dia nggak gambar jerujinya, saudara. Dia gambar apa? Yang jauh di sana. Dia melihat yang dibalik dari jerujinya. Bisakah engkau melihat sesuatu yang lebih daripada penderitaanmu? Bisakah engkau melihat yang bukan hanya perasaanmu, tapi bisakah engkau melihat yang lebih dari itu? Bahwa Tuhan memproses engkau bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Bisakah kita lihat yang lebih dari itu? Setelah saya masih ingat hari itu, saya lupa lah, antara itu pandemi atau enggak saya lupa. Tapi hari itu Joshua ajak saya live Instagram waktu itu. Dan hari itu saya masih ingat, dia tanya ke saya. Dia tanya, Sa, apa yang membuat kamu tidak menyerah dalam kehidupan ini? Saya berkata, oh ya kalau menyerah ya berkali-kali, saya bilang. Tapi saudara, salah satu alasan kenapa saya tidak jadi menyerah. Karena saya berkata, kalau saya menyerah sekarang, saya tahu apa yang akan saya dapatkan.
Saya tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Karena saya tahu apa yang saya dapatkan kalau saya menyerah. Hari ini saya menyerah. Tapi yang saya buat saya penasaran. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya tidak menyerah. Baru tahu kapan? Nanti di ujung sana. Dan saya penasaran. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak menyerah hari ini. Saudara, hari ini demi kasih Tuhan saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak tahu salib apa yang saudara pikul. Saya tidak tahu proses badai apa yang sedang saudara alami. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, jangan diskon apapun proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidupmu. Engkau boleh marah, engkau boleh nangis, engkau boleh teriak, engkau boleh bertanya kenapa Tuhan. Tapi satu hal, jangan pernah menyerah. Engkau boleh nangis, engkau boleh berkata Tuhan ini terlalu sulit. Tapi hari saya mau berkata jangan pernah menyerah. Karena setiap apapun penderitaan yang kau alami hari ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan ketika itu kau lewati dalam ketenangan dan kepercayaan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Mari ikuti teladan Yesus. Dia sudah memberi kita kekuatan untuk melewati semua yang harus kita lewati. Dan nanti setiap bulan saudara terima tubuh dan darahnya. Setiap kali kau angkat tubuh dan darahnya saudara. Mari kau minta kekuatan untuk melewati yang harus kita lewati turun di tengah-tengah kita. Kita minta anugerah, kita minta kekuatan, kita minta pertolongan Tuhan. Supaya di saat badai terjadi, kita akan terbang tinggi sebagaikan Raja Wali. Dan kita akan menjadi tenang sebab Allah beserta kita.